Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adad khalqika wa ridha nafsika wa zinati arshika wa midadi kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikril ghafilun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin hadirat, nahdien nahdiat dimanapun berada, tak lupa pula rekan-rekan seperjuangan LDNU, khususnya Ketua LDNU Denpasar. Alhamdulillah, pada kesempatan kedua kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan, kesempatan sehingga kita bisa berada di tempat inti untuk mengkaji tentang masalah burdah dan syarahnya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak berada di naungan bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji, marilah kita bersama-sama tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi al-anbiya wal mursalin wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'an man tabi'ahu bismillahirrahmanirrahim wa ila jamil awliyaillah wa syuhada'i was-shalihin wa la'immatil arba'atil mujahidin la siyama Muhammad bin Abbas bin Idris bin Utsman bin Syafi' wa akhshan ila sahibul budah Syekh Syarifuddin Abu Abdullah Muhammad bin Said Al-Busri wa man ajazani al-muallim Ahmad Busri Nawawi wa man ajazahu Ki Hamid bin Umar bin Abdullah Basuran wa ila jami syuyukhina wa talamidina wa man hatabil najis wa abaina wa ummatina wa usulina wa furina bihaqqil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Baik, sebelum kita mengkaji bait per bait, marilah kita terlebih dahulu membaca qasidah burdah dalam fasal awal. Monggo bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim amin tadawul surah bisalami mazajta anjara bimuqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kazimatin wa awma الرب من ظلماء من هضام فما لعينيك إن كنت مكفوفا همتا وما لقلبك إن كنت تستفيق يا هيبي أيحسب الصب أن الحب منكتل لا منسجم منه ومضطرب ولولا الهوى لم ترق دمعا على ضلال ولا أريق دريد الربان والعلم فكيف تنكر ربا بعدما شهدت به عليك عود الدمع
سقام وأثبت الوجد خطي عبرة وضالا مثل المآل على خديك والعلم نعم سرى طيف من هوى فأرق والحب يعتمد اللذة بالألم يدعي بالهوى والعذر معذرة مني إليك ولو أنصف فلم تهب عددك حالي نسري بمستتر عن الرشاد ولدي بمنحسب ما حتى للنصح لكن لست أسمعه إن المحب على العذر في صممه للدهم تنصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم. Alhamdulillah. Selanjutnya perlu diketahui bahwasannya qasidah burda ini atau qasidah burda ini terdiri dari 120 bait, yang mana 120 bait ini dibagi menjadi 10 bagian. Bagian yang pertama menceritakan tentang isi hati atau cintanya Imam Busiri kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, fit tahdir min hawa nafsi, menjelaskan tentang hawa nafsu. Yang ketiga, tentang memuji Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, tentang mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, fi syarafil Quran umatih, menjelaskan tentang kemuliaannya Al-Quran. Yang ketujuh, fi Isra'i wa Mi'rajihi, menjelaskan tentang Isra' Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan, menjelaskan tentang jihadnya Nabi Muhammad SAW. Yang sembilan, tawassul kepada Rasulullah SAW. Yang terakhir ke-10 adalah fil munajat, tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan qasidah burda ini memakai wazan atau bahar basit. Menurut Muhammad Sofieddin Al-Mahalli, wazan syair Arab ini ada 16. Apa saja? Yang pertama adalah bahar tawil, yang kedua bahar madid, yang ketiga bahar basit, yang keempat bahar wafir, yang kelima bahar kamil, yang keenam bahar hajaz, yang ketujuh bahar rojas, yang kedelapan bahar romal, yang kesembilan bahar sari', yang ke-10 bahar munsari, yang ke-11 bahar kofir, yang 12 bahar mutwari, 13 bahar muqtadib, 14 bahar mustaz, 15 bahar muqtarib, yang terakhir bahar mutadharik. Nah, yang 16 itu diambil satu oleh Imam Busiri, yakni bahar basit. Baiklah, kita akan mulai kajian bait per bait, yang mana kesempatan kedua kali ini saya akan mencoba mengkaji dua bait, yakni dari amin tadakuri jironim bidi salami mazajat adam anjara mulatim bidami am habbatir rihumin tilkai kadimati wa aumadal barkur fit dalma'i min idami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya amin. Amin tadakkuriji. Amin tadak. Apakah, kita akan memaknakan secara simpel dari dahulu, baru setelah itu kita akan memaknai secara detail. Amin tadakkuri jironim, apakah karena teringat tetangga. Nanti ini jironim sebenarnya bukan makna tangga. Bidi silami, di salami, mazajtah, engkau mencampur dam'an air mata, jaro yang mengalir air mata, min muklatin dari kelopak mata, bidamin dengan darah. Am habbati ruhimi, atau apakah karena hembusan angin, min tilqa'i kadimati, dari arah kadimah. Kadidah adalah nama tempat. Wa aumadul barkufi, dan atau karena kilatan geledek.
kilatan apa? Kilatan geledek yang tak ada bunyinya itu. Fi dhalma'i, di dalam waktu petang malam, gelapan malam, di kegelapan malam, min idhami, dari idham. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadakkuri. Qad jarradal musannifu, sungguh telah mengabstrakkan al-musannifu, yang dimaksud musannif adalah Imam Busiri. Artinya mengabstrakkan ini adalah dia membelah, seakan-akan membelah dirinya sendiri menjadi dua. Bayanganlah, membuat bayangan diri di hadapannya, min nafsi syahson, seseorang, yakni ya bayangan sendiri untuk diajak berbicara atau mencurahkan isi hatinya tentang cintanya kepada Rasulullah, karena tidak ada orang yang diajak curhat. Karena tadi yang sebelum bagian pertama, kajian pertama kan sudah dijelaskan bahwasan orang yang sedang lagi jatuh cinta ini sulit untuk mengungkapkan orang kepada orang lain. Makanya di sini qad jaradal musannifi min nafsi syakhson. Mazzaja dam'ahul jara, yang mazzaja, yang mencampur Imam Busiri dam'ahu, air matanya Busiri, al-jariyah, yang mengalir, min muqlatihi, dari kelopak matanya Imam Busiri, bidami, dengan darah. Wa khatibu bidzalika mustafiman an sababi mazzaji dam'i al-jari minal muqaddami. Jadi khatibnya atau mukhatabnya yang diajak bicara adalah yang Busiri sendiri, nanya terhadap bayangan sering depan ini yang dianggap apa? Teman bicaranya, yang mukhatab, orang kedua. Yang tak lain, orang yang kedua itu adalah Imam Busiri. Diajak bicara dan bertanya tentang sebab mencampurnya air mata dengan darah. Kenapa kok nangis sampai bercampur darah dari matanya? Ditanya. Yang ditanya itu yang Busiri, nanti jawab sendiri. Ma huwa, hal huwa tadakkur jinanil mukimini bidi salamin au hu birrihi min jati kadimatin wa imaudil barqi fil laiti dhulma min idami. Kata yang Busiri bertanya kepada bayangan tadi depannya itu, apakah engkau mencucurkan air mata dan dicampur dengan darah itu karena ingat dengan tetangga yang ada di Salam? Di Salam ini nanti dijelaskan ada sebuah tempat. Atau yang kedua, atau engkau ingat, atau yang kedua ini adalah atau engkau merasakan hembusan angin, yang mana angin itu datangnya dari tempat sang kekasih, yakni kadhimah. Yang kedua. Yang ketiga, ataukah engkau melihat, gara-gara melihat kilatan sambaran, sambar geledeknya itu di waktu malam, sehingga tempat kekasih itu terlihat cerah oleh cerahnya sambaran geledek itu. Jadi Imam Busiri nanya kepada dirinya sendiri dalam 3 hal. Alasan Imam Busiri kenapa kok nangis sampai nangisnya bercampur darah. Itu 3 itu. Ditanya sendiri, terus kemudian dijelaskan sama Syekh Ibrahim Al-Bajuri di sini. Wa ulima min dzalika annal hamzata lil istifham, dan diketahui bahwasannya ada hamzah yang pertama amin tadak tadi itu, amin tadi, amin tadak, hamzahnya itu untuk istifham, bertanya. Di hamzah untuk bertanya. Wa min li ta'lil, dan maknanya min ini adalah karena. Jadi bukan makna dari, ya. Kan biasanya makna aslinya kan min itu biasanya dari, tapi di sini enggak. Makna taklil, karena. Amin, apakah karena, kan gitu. Fahiyya bi makna alimul jalal, maka min itu bermakna lam jalalah, karena. Wahiyya muta'alliqatun bi qauli mazajtad, dan lafaz hamzah atau min ini, amin, itu berhubungan dengan lafaz mazajtah. Jadi amin tadakuri, jadi berhubungan dengan lafaz mazajtah, mencampur. Apa ya alasannya tadi? Amin tadi mencampur, mengapa engkau mencampur air mata dengan darah? Nah, itu alasannya yang pertama, ditanya oleh dirinya sendiri kepada bayangannya tadi, apakah karena ingat
tetangga yang ada di salam. Itu yang pertama. Wa qaddamaha alaihi tanbihan ala anna syakka laisa fi nafsil mazaji. Jadi Imam Busiri itu mendahulukan lafaz amin tadzakuri jironim bidi salam, bukan mendahulukan mazajtah, bukan fiilnya, tapi mengedepankan alasannya. Kenapa kalau mendebarkan lafaz amin tadzakuri ini? Karena tambihan, memberitahu bahwasannya yang diragukannya itu adalah bukan mencampurnya air mata dengan darah, tapi nangisnya itu karena apa? Bukan mencampur karena darah itu. Nangisnya karena apa? It huwa thabitun musyahidun. Karena mencampur darah itu kan sudah jelas nyata, tidak diperlukan tidak diperlukan untuk ditanya. Karena sudah menangis bercampur air darah. Darah itu. Ini tidak usah ditanyakan lagi. Kenapa kok ditanyakan? Karena sudah disaksikan. Dirinya sendiri sudah merasakan kalau tetesan air mata, tapi dia tidak heran, masih bimbang dalam 3 hal. Saya tuh nangis karena apa? Apakah karena ingat kepada tetangga yang ada di salam, ataukah karena merasakan hembusan angin yang datang dari kekasihnya, dari Kadimah, ataukah melihat tempat idom, ini tempatnya bersemayamnya Rasulullah dengan apa? Disinarkan oleh cahaya dari kilat tadi itu. Bali syakku fi sababihi wa wali syakku fi sababihi, ini justru keraguan itu karena sebabnya, sebab menangisnya itu. Ya, kan ada 3 itu, pertanyaan 3 itu. Wa tadakkuru masdaru tadakkurin ma'khudun minadz dzikri. Wa tadakkuru, dan lafaz tadakkur di sini setelah amin tadak, jadi lafaz tadakkur itu masdaru tadakkurin, masdarnya atau jairannya lafaz tadakkur yang diambil dari wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, tadakkurun. Ma'khudun yang diambil minad dzukri bidhammi, diambil dari askar kata az-dzukru, bukan dzikru. Jadi dalnya dhammah bidhammi. Wa huwa didyun nisyan, lafaz dzikru itu adalah kebalikan atau antonimnya anisyan, yakni lupa. Jadi kalau zikir dengan dzukru itu beda. Karena kalau zikir itu bisa berzikir dengan lisannya aja, tapi hatinya ngambang, tidak ingat. Tapi tahu sudah ad-dzukru, pakai ad-dzukru, tadakkur, ini selalu ingat. Jadi Imam Busiri ini selalu ingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sehingga dia mencucurkan air mata karena selalu rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal jiranu bi kasril jimi jam'u jarin. Lafaz jironin tadi itu jironun itu jimnya kasroh ya, jiron bukan jairon, jiron bi kasril jami, jam'u jarin, jamaknya atau pluralnya lafaz jarin, yang artinya aslinya adalah makna tetangga, wa idafatu tadakkuri ilaihi min idafatil masdari li maf'uli, dan menyandarkan lafaz tadakkur kepada lafaz jiron ini termasuk memudhofkan masdar kepada maf'ulnya. Ba'da hasil fa'il, setelah membuang fa'il atau subjek. Kenapa? Wal aslu tadakkuru ka jironim, karena aslinya tadakkurikah jironan. Jadi fa'ilnya kafnya ini dibuang, maka otomatis maf'ul jironan ini menempati mudhof ilaihnya. Jadi kasroh. Maka itu kasroh, jironin kasroh, karena mengganti fa'ilnya tadi. Fahudhifal fa'il, maka dibuanglah fa'il, wa uqimal maf'ul, dan ditempatkanlah isim maf'ul maqamahu, tempatnya fa'il. Wal muradu bil jirani al mahbubunah. Yang dimaksud lafaz jironin di sini maknanya bukan tetangga, tetapi kekasih. Bukan tetangga ya, artinya kekasih mahbubun. Kenapa? Li'anna man lazamal jawar alladhi wal mulasaqah fil asli al mahbubu. Jadi karena intinya orang yang berdampingan itu adalah kekasih, intinya sebenarnya. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu mewasiat kepada kita semua, harus tetangga itu harus dijaga benar-benar.
Karena tetangga itu adalah orang yang terdekat terhadap kita. Perlu ada apa-apa pasti yang diminta tolong dulu adalah tetangga. Makanya di sini Imam Busiri pakai lafaz jiron, karena sungguhnya jiron itu berhak untuk kita cintai, kita sayang, kita perhatikan. Jadi maknanya bukan sekedar apa? Sekedar ngarang bed asal-asalan ini. Karena Imam Busiri ini setelah berguru kepada Abil Abbas Al-Mursi, berguru tasawufnya, barulah beliau mengarang kitab Burdah ini. Fannadimu qad atlaqa ismal mazum wa radal lazim ala sabilil majazil mursal. Jadi Imam Busiri ini mencantumkan lafaz jironin ini mempunyai pakai majaz mursal. Apa yang dimaksud majaz mursal? Ini adalah istilah dalam bahasa Arab yang dipakai dan ditempatkan kepada kalimat yang bukan makna aslinya, tapi ada hubungannya. Apa hubungannya? Kalau jironin hubungannya dengan apa? Dengan kekasih itu apa hubungannya? Yakni rasa cinta, kasih sayang. Itu namanya majaz mursal. Banyak majaz-majaz ini. Wal ba'u lidhorfiyah, dan ba ini maknanya adalah lidhorfiyah. Fayu manafi, maknanya bidi salamin, ini bukan dengan, tapi di fi. Bi lafadz bidi salamin maknanya fi. Fi di salamin, di salam. Mana tadi? Wal faya bi makna fi wal murad bi salamin, yang dimaksud bi salamin ini adalah mawdu'un baina Makkah wal Madinah qaribun min qadidin wa huwa mahallun hunaka aidan. Lafaz di salamin artinya tempat di antara Mekah dan Madinah. Jadi kekasih atau yang dimaksud jiron ini tempatnya berada di antara Makkah dan Madinah, kekasih-kasihnya. Yang dimaksud tidak ada lain, yang dimaksud ini adalah Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya. Namanya Qadidin yang sebenarnya, Al-Qadidin. Wal mazaju, kita lafaz ke samping yang selanjutnya lafaz mazajata ini. Wal mazaju al-khaltuh. Lafaz al-mazaj ini artinya al-khaltu, mencampur. Wakilah, dan dikatakan akhassu minhu, lafaz mazaj ini lebih istimewa dari lafaz al-khaltu katanya. Kenapa? Li'annahu la yakunu illa fi ma yasiru ba'dal khalti haqiqatan wahidatan bi khilafil khalti fa innahu la yakhtassu bi dzalika. Jadi lafaz, kenapa Imam Busiri memakai lafaz khaltun bukan pakai mengapa Imam Busiri pakai lafaz mazajah kok bukan pakai lafaz khaltun? Karena lafaz mazajah ini maknanya lebih berhakikat menyatu. Jadi tidaklah sesuatu yang dua benda jadikan satu itu disebut dengan khaltun, tapi pakai mazajah. Jadi satu, jadi dua benda menjadi satu, yakni darah sama apa? Air mata itu jadi satu, disebut dengan mazajah. Saking dari bercampurnya, mazajatah, jadi kuat. Ba'da khalti haqqatan wahidatan. Kemudian wa kunya bimazajid dam'i bidami an kasratil bukai. Imam Busiri ini mengkinayahkan pencampuran air mata dengan darah itu bukan, kalau di syarahnya Ibrahim Al-Bajuri itu bukan benar-benar mencampur darah dengan air mata. Ini coba istilah aja. Kenapa? Karena saking sering nangisnya Busiri, terseduh-seduh pas diistilahkan dengan mencampur apa? Mencampur air mata dengan darah. Wadam'u, apa yang dimaksud darah di sini? Dijelaskan bersama Ibrahim Al-Juri. Wadam'u ma'un bukan darah maksudnya, maaf. Wadam'u, dan air mata, ma'un adalah air yas'adu ila dimagi, yang naik ke otak. Jadi air mata itu asal bukan di otak dulu, dari bawah terus naik ke otak. Fayasilu min majrid uyun, kemudian turun ke tempat jalannya air mata. Kenapa kau turun? Bisa bisyiddatil haratil ghariziyah, karena ada sebab yang sangat
panas. Nah, maksudnya memanaskan insting atau watak seseorang manusia. Jadi manusia ini punya bawaannya. Apa bawaannya ini? Indah hadis susurin, ketika datangnya perkara baik atau kesenangan, au hazanin, atau datangnya perkara susah. Jadi kalau seseorang atau manusia ini mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kesusahan, itu akan instingnya atau kebiasaan itu akan apa? Bereaksi susah kalau mendapatkan kesusahan, dan bahagia ketika mendapatkan kebahagiaan. Dari situ air mata itu naik ke otak, kemudian dari otak turun ke mata ini, jadilah dia nangis. Jadi sungguh detail sekali dalam Islam itu untuk menjelaskan proses orang itu menangis. Jadi membusiri gitu juga. Tadi berarti keadaan membusiri gimana ini? Apakah susah apa senang? Mendapatkan senang apa susah membusiri menurut bapak-bapak ini? Tapi kalau dari di sini membusiri mendapatkan susah. Susahnya karena berpisah dengan Rasulullah, tidak apa? Mimpinya cuma ini membusiri di sini 2 kali kalau dalam mengarang qasidah burdah ini. Jadi beliau tuh susah selalu ingat kepada bayangan Rasulullah Muhammad SAW. Maka nanti di bait berikutnya kan ada na'am sara taifu ma nahwa fa'arqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami. Ia mengaku, nanti Imam Busiri itu mengaku bahwa dia pernah mimpi Rasulullah dan kangen kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini air mata ini ada 2 keadaan, wa yakunu baridan lisuruhi. Jadi ada tanda-tandanya air mata yang keluar dari mata ini kalau dingin, kalau dipegang agak dingin atau dirasa agak dingin, itu berarti air mata kebahagiaan. Itu ada bedanya, air mata kebahagiaan. Jadi tidak usah ditanya. Kalau ada anak kita atau teman kita atau saudara kita nangis, diem-diem langsung nangis, ditanya agak ngaku, coba lihat, peganglah, disentuh air matanya itu, sentuh. Apakah dia air matanya dingin atau enggak? Kalau dingin berarti tangisannya tangisan bahagia. Wasakhinan lil hazani, dan sebaliknya air mata itu akan panas. Akan panas, agak hangat lah, bukan panas, panas hangat lah. Hangat lil hazni kalau dia mendapatkan nangisnya karena nangis kesusahan. Coba kita kalau mendapatkan seseorang yang kehilangan sesuatu yang dicintainya, dan terus dia nangis, kan pasti berubah insting watak manusia itu. Kalau kehilangan sesuatu yang sangat dicintai kan nangis lah, tangisan air matanya itu pasti akan terasa hangat kalau disentuh. Fayakunu hinaidin kalma'i syadidil haratih. Dengan demikian air tersebut sangatlah panas. Idza faraqan narul qawiyah, ketika api yang sangat kuat itu datang, artinya membakar insting manusia yang ada di dirinya ini sangat panas, kemudian la yabrudu, dia air mata itu tidak akan menjadi dingin. Setelah nangis susah karena nuksan itu tidak langsung dingin, illa ba'da hinin, kecuali setelah beberapa detik kemudian, itu baru bisa dingin. Fa idza adumatil haratu qallati rutubatuh, ketika panasnya sudah sedikit besar, sudah saking dari panasnya, maka qallati rutubatuh, maka sudah panas, terlalu panas, maka basah itu akan hilang, karena hilang dengan gara-gara panasnya tadi, hilang panasnya. Fa yakhruju ma'ad dami damun, kemudian keluarlah beserta air mata itu dengan darah. Kenapa Imam Busiri memajaskan mursalnya air mata dengan darah? Kenapa alasannya? Di sini li'annahu aqrabu min ghairihi, karena darah itu lebih dekat daripada yang lain. Kenapa? Li'umil a'dha'i wasiryani fi seluruh, karena darah itu menyebar ke seluruh badan, menyebar kesudaran, berjalan kemudian di ke seluruh urat ini,
suhurat. Jadi masuk akal. Jadi Imam Busiri itu mengistilahkan atau memajaskan mursal mencampur air mata dengan darah. Karena manusia itu ansarnya di dalam badan ini ada darah, ada air mata. Coba kita lukain bagian badan gitu, pasti keluar darah. Atau luka sedikit, jangan sampai luka, digeser sedikit pasti ada cairan dikit-dikit itu. Nah, makanya Imam Busiri masuk akal mencampur air mata dengan darah, tidak mengistilahkan dengan yang lainnya. Nah, kemudian faida tolal buka'u jaffad damuh, ketika terlalu lama nangis, Imam Busiri itu kan nangisnya terus menerus karena ingat Rasulullah. Saking ketika lama nangis maka jaffad damuh, darah itu yang ada di otak di sekitar mata ini akan mengering. Kemudian mengering, fayabyadud dam'u, maka air mata ini menjadi putih, bukan putih murni seperti biasanya itu Pak. Bukan seperti murni seperti biasanya, tapi putihnya menjadi romasun, kayak kalau bangun tidur itu apa namanya Pak? Ipil ya. Air mata itu apa? Air mata yang enggak normal itu jadi putih itu. Belek ya, yang itu. Wa yuqalu inaidin syabbad damuh. Dan seketika itu disebutkah air mata ini namanya belek itu. Jadi matanya habis, air matanya sudah habis dikeluarkan semua, jadilah belek. Jadi orang sakit mata itu ya gara-gara air matanya habis diantaranya. Kalau kita baca keterangan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini adalah diantaranya adalah mata, panca indera. Mata itu Pak, kalau kata Imam Ghazali ada 10 tingkatan atau 10 lapisan. Di antara 10 lapisan itu ada selaput yang menyerupai sarang laba-laba. Ada yang basah, ada yang agak basah. Itu nikmat di antara nikmat mata yang diberikan Allah kepada kita semua. Mana dari lanjutannya? Idza faraqanul, mana tadi ya? Wal jaryu al-sailanu, lafaz jaryu di sini wajarat majad tadam jara min muqlatin bidami. Kemudian lafaz jara ini maknanya di sini adalah mengalir bisyiddatin, mengalir dengan derasnya. Jadi Imam Busiri menangisnya menaris dengan deras. Jadi keluar dari kelopak matanya sangat deras sekali Imam Busiri. Walidzalika abbaran nadiu bi jarwin duna salah. Maka oleh karena itu Imam Busiri pakai lafaz jaro, bukan pakai salah. Meskipun makna umumnya adalah sama-sama mengalir, tapi bedanya kalau jaro itu mengalirnya dengan deras, kalau salah mengalirnya tidak deras. Wal muqlatuh syahmatul aini. Min muqlatin itu dari baru. Kalau min di sini ada dua. Bait yang pertama itu ada dua min. Yang pertama min tadakuri, yang kedua min muqlatin. Kalau min yang kedua ini maknanya dari. Mengalirnya dari mana? Min muqlatin, dari bola mata. Ai syahmatul ain, ya ini bola mata. Lafaz muqlamatin ini adalah bola mata. Allati tujma'u sawadul bayad, yang mana terkumpul hitam-hitamnya mata dan putihnya. Jadi namanya ini yang ini syahmatun. Kalau dalam bahasa Indonesia kan korena ya, korena mata itu. Wa fiha al-hadaqu allati hiya sawadu. Di dalam korena itu ada hitam-hitamnya ini. Namanya itu adalah hadaqah. Dalam bahasa Arabnya hadaqah. Alladhi fi wasatil ain, di tengah-tengah mata. Wa tilkal hadaqah fiyan nadhiru. Di dalam di dalam mata itu ada warna hitam yang disebut hadaqah. Ketika kita melihat warna hitam-hitamnya mata itu, kita akan melihat wajah kita Pak. Kenapa? Kayak seperti kaca dia, seperti cermin. Lisyiddati syufi, karena sangat murni jernihnya mata tersebut, sehingga kita bisa mengaca terhadap di dalam hitamnya mata tadi. Kalmirati, seperti cermin di sini.
idza istaqbalahu syahsun ra'a suratahu fiha wa afradan nadimul muklamati li'anna al-araba qad yutallikunaha wa nadira mufradatun. Jadi Imam Busiri di sini mencantumkan atau menulis lafaz muklamatin ini nadirnya adalah mufrad. In wa afradan nadimul muqlata li anna al-araba qad yutallikunaha wa nadhairuha mufradun wa yuridu nabi al-muthanna. Jadi lafadznya mufrad tapi maknanya dua, tasniyah. Muklamatin ini. Min muklatin dari kedua, berarti dari kedua mata. Jadi keluarnya air mata itu dari kedua mata. Bidamin dicampur dengan darah. Biha kama qala ba'dhum wa bakat aini wa haqqun laha bukaha wa ma yughnil buka'u walal awilu. Di sini menjelaskan bahwasanya di syair-syair yang lain mata menggunakan ainun ada muklamatun, tapi Imam Busiri pakai muklamatin. Kenapa Imam Busiri pakai muklamatin? Padahal muklamatin ini adalah hadikoh di sini. Kok gak pakai ainun? Karena wajarnya keluar air mata dari samping pojok ini, Pak. Keluar airnya mata samping pojok. Tapi Muslim pakai muklamatin. Kenapa? Saking dari derasnya keluarnya air mata. Muklamatin tadi. Wa yahtamilu annahu bana amru ala roja wal khawfi. Imam Busiri memakai muklamatin bidami, lafaz muklamatin itu mengharap atau apa? Bisa memungkinkan beliau mempersatukan antara roja wa khauf, antara roja sama khauf, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Dengan tangisannya itu mengharap kepada Rasulullah dan takut tidak bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidah nara bi muklamatil khafi baka. Kalau Imam Busiri itu ingat terhadap Rasulullah, takut terpisah dengan Rasulullah, dia menangis. Nangis baka. Wa idza nadara mulatir raja sarrah. Kalau Imam Busiri ini ingat kepada Rasulullah dengan harapan bertemu Rasulullah kembali, dia akan bahagia. Makanya qala syair yanamu bi ihda muqlatahi wa yattaqi bi ukhral manaya fa huwa yaqdani naimun. Artinya seekor rubah tak pernah tidur pulas dengan kedua belah matanya, sebelah matanya selalu mawas dan dari mangsanya, selalu waspada. Jadi Imam ada hewan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala ketika tidur itu mata satunya aja, yang satunya tetap melek, waspada. Itu kalau kita itu, kalau Imam Busiri mengibaratkan, mencontohkan bahwa kita itu dianjurkan seperti rubah dalam hidup ini. Yani ada roja sama khauf. Ada mengharap rahmat Allah, ada takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi seimbang antara roja sama khauf. Lanjut. Wa min, dan lafaz min, huruf min ad-dakhilati yang masuk alal muklamati, atas lafaz muati ibtidaiyatun, maknanya mulai, dari ibtidaiyah. Jadi keluarnya air mata mulai dari dari bola mata ini. Muklamatin. Wa ya muta'alliqatun bijara. Lafaz min ini berhubungan dengan lafaz mazajta, mencampur. Lafaz mazajta ada hubungannya. Wa taradah bi anna hadhil jumlah hasyun. Tapi katanya Imam Ibrahim Al-Bajuri, lafaz ini, lafaz mazajta dam anyara min muqlatin ini, min muqlatinnya ini termasuk tidak ada cuma sebagai pelengkap aja, kata Ibrahim Al-Bajuri dalam komennya. Nanti mengkomen lafaz min muqlatin ini. Jadi min muqlatin ini kata Ibrahim Al-Bajuri cuma pelengkap qasidahnya, ada pelengkap kata aja, tidak ada faidahnya, la faidata fiha. Kenapa? Li anna dam'ah la yakunu illa kadzalika. Karena air mata ini itu tidak keluar kecuali dari dari bola mata, dari mata.
Kok di sini disebutkan kok masih min muqlatin bidami, engkau mencampur air mata yang keluar dari mata, yang pastinya air mata itu tetap keluar dari mata, tidak mungkin keluar dari telinga, kan gitu maksudnya. Tapi itu kok ditambah lagi muqlatin, itu untuk apa katanya? Kata Ibrahim Al-Bajuri, itu hanya pelengkap saja. Wa ujiba bi anna alaysa syuwan, tapi dia Imam Ibrahim Bajuri ini dijawab lagi, itu bukan hanya pelengkap, tapi balil ihtirazi amma yahtamilul kalam. Tapi lafaz min muqlatin itu untuk menjaga keraguan kalam, yang makna diragukan itu laula hadil jumlatu min annahu mazidamah badan fi salam min al-bidamin wa laysa muradan. Karena menjaga al-ihtisadi laula hadhil jumlah itu, seandainya tidak ada jumlah jar majrur min muqlatin ini mi annahu mazajadamah, bahwasanya Busiri mencampur air matanya dengan darah itu badan fi salam ini bidami walai semuradan, karena untuk menghilangkan keraguan orang yang membaca qasidah ini, biar tidak ragu bahwa Imam Busiri itu benar-benar mencampur air matanya dengan darah mulai dari mata, bukan setelah setelah air mata keluar kemudian dicampur dengan darah yang lain. Ya, itu untuk menghilangkan keraguan tersebut. Makanya disebut min muqlatin bidami. Itu muqlatin bidami. Wa fi hadil jawabi nadhrun li anna hadil ihtimal qaimun ma hadil jumlatih wal atharu fil anha ta'kidun. Tapi jawaban ini bisa tergantung bisa masih dibimbangkan lagi, diragukan lagi. Qaimun ma hadil jumlati wal atharu, tapi yang jelas jawabannya anha ta'kidun. Tapi yang jelas lafaz min muqlatin untuk menguatkan tadi itu, menguatkan agar seseorang tidak ragu tangisan Imam Busiri itu mencampur air matanya dengan darah mulai dari mata, mulai dari keluarnya dari mata ini dicampur udah biar enggak meragukan Imam Busiri itu mencampur darahnya dari luar mata. Waddamu ahadul amsyajil arba'atih allati khuliqah minhal insana. Jadi darah itu termasuk salah satu campuran yang 4 yang ada di manusia. Jadi campuran manusia ada 4 campuran manusia ini. Darah, air, tanah, api. Itu ada 4. Wal muradu wal ba'u ad-dakhilatu alaihi lit-ta'diyah. Lafaz ba di huruf ba lafaz bidamin, damin terakhir itu bidamin ini namanya ini bidamin, wal muradu bidamin ini Allah maaf. Wal muradu bidamin minka kama qadaru ba'du syarihin. Ini bin nadri li qauli mazajah. Ini lafaz ba ini berhubungan dengan lafaz mazajah. Mencampur dengan apa? Bidamin, dengan darah. Jadi dalam bahasa grammar bahasa Arab ini ada tata bahasanya, Pak. Jadi mazajah mutaaddi dengan lafaz bidamin. Butuh lafaz huruf ba bidamin. Walil musahabah bin nadri qauli jaro, juga bisa lafaz bidamin ini dihubungkan dengan lafaz jaro. Kayak yang mengalir bidamin dengan beserta darah. Jadi lafaz bidamin itu bisa dihubungkan dengan lafaz mazajah yang berarti ta'addi, banyak lafaz maknanya muta'addi, atau dihubungkan dengan lafaz jaro. Kalau dihubungkan lafaz jaro berarti banyak makna musahabah. Jaro keluar, mengalir, bidami beserta darah. Namanya ini tanazu, faqat tanazu kulumina. Jadi lafaz bidamin ini jadi objek, bisa dari mazajah, bisa dari jaro. Yang namanya dalam bahasa nahwunya ini namanya tanazu. Jadi objeknya dikeroyok. Jadi fiilnya ada 2, bisa mazajah, bisa jaro. Wal muradu bidamin minkah. Yang dimaksud bidamin ini ada mudhaf ilaih yang dibuang, yakni bidamika, yakni dengan darahmu. Darah siapa? Yang ditanya kepada bayangan Imam Busiri tadi, bidamin.
bidamin ajnabiyyin mana kama qaddaru ba'du syarihin sebagaimana sebagian para penyarah burda ini mengira-ngira. Kenapa liyakhruja ma yahtamilul kalam laula hada taqdiru bi annahu mazaja damu ba'dan fi salibatin min akhir. Karena untuk menghilangkan keraguan orang yang baca qasidah ini, apa keraguannya? Keraguannya dikhawatirkan orang yang membaca bahwanya Imam Busiri mencampur air matanya setelah air mata itu keluar dari mata kemudian dicampur dengan darah dari luar. Enggak bukan gitu. Wa tanyunu fi qawli jiranin wa dam'an wa muklatin wa damin imma li ta'dim. Jadi tanwin di lafaz jironin, nah jironin tadi, wa dam'an lafaz dam'an tanwin fathah, wa muklatin dan tanwin kasroh, wa damin lafaz damin itu juga imma li ta'dim, ada kalanya makna untuk nakiroh, untuk besar, jadi saking dari banyak. Lafaz jironin sama dam'an muklamatin itu saking menunjukkan bisa memakna saking dari banyaknya air mata yang keluar. Jironin juga saking banyaknya kasih yang bersama Rasulullah, yakni para sahabat lah. Wa imma litanwi atau ada kalanya tanwi itu tujuannya makna untuk beraneka ragam ragam air mata dan juga beraneka ragam tetangga atau kekasih yang ada di salam tadi. Wa fi hadzal baiti bara'atu istilalin. Kenapa? Li'anna fi isyaratan ila anna hadhil qasidati fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan permulaan qasidah burda ini yang dimulai dari Amin Tada Kuriji sampai terakhir yang fasal pertama ini termasuk bara'atu istihlal, yakni permulaan yang baik, yang bagus. Kenapa? Karena hubungannya dengan rindu atau cintanya kepada Rasulullah SAW. Ini gini Pak, maksudnya bara'atu istihlal gini. Umpamanya kita mengisi acara tentang pernikahan, maka muqaddimanya dihubungkan dengan pernikahan. Dan ngaji kiroannya ya ngambil ayat yang berkenaan dengan pernikahan. Namanya itu bara'atul istihlal. Ada hubungan antara isi materi dengan muqaddimah, itu ada hubungannya. Karena hubungannya, jadi ungkapan pertama meminta ada kurijironi bida sampai terakhir fasal bagian pertama ini mengungkapkan tentang isi hati Imam Busiri cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Haitsu dzukira fil mawadi allati bi qurbil Madinah Syarif. Sekiranya Imam Busiri di sini di bait pertama ini menyebut menyebut 3 tempat. Apa 3 tempat? Yang pertama Imam Busiri di sini menyebut di Salami. Yang kedua Kadimah, yang ketiga Idomin. Yang semuanya itu berdekatan dengan makam Rasulullah SAW, yakni Madinah. Ini ingat ini. Kita ini kan menjelaskan tentang detailnya detailnya bait-bait tersebut di sini nih. Di Imam Ibrahim Al-Bajuri syarahnya ini menjelaskan dengan detail. Jadi Imam Busiri di sini menyebutkan 3 tempat ya. Di Salam yang pertama, yang kedua Kadimah, yang ketiga Idom. Yang mana di Salam ini mempunyai makna tempat di antara Mekah dan Madinah. Kadimah begitu juga jalan menuju Mekah, di antara Mekah dan Madinah. Sedangkan Idom ini maknanya wadin minad dunal Madinah, lembah yang ada di sekitar Madinah. Karena Madinah itu lembah. Kalau Mekah kan agak Madinah kan tinggi. Kalau turun ke bawah kan agak mendatar itu. Ini wadin minatau ada makna, ada mempunyai makna jibal. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami mengartikan lafaz idhamin adalah jibal, maknanya adalah gunung yang diterangi oleh kilatan petir tadi. Kemudian wa fi aidan al-janasun naqis haitsu dzikra fil dam'u wad damuh.
Kata Ibn Juri, Imam Busiri ini menyebutkan dua jenis yang berbeda, yang kurang. Ini apa? Dam'un sama damun. Damun ini artinya air mata, sedangkan damun darah. Itu kan lain jenis. Itu namanya jenisun naqais. Fa innahuma mukhtalifani bi zatil ain wa naqaisiha. Karena keduanya itu berbeda makna. Jadi intinya di lafaz amin tadakuri jiranim bidi salami sampai amhabbatir ruhimun ini adalah mengungkapkan Imam Busiri isi hatinya cinta kepada Rasulullah. Mengungkapkan kepada siapa? Kepada dirinya sendiri yang apa? Yang dibayangkan ada di hadapannya. Yani bayangannya sendiri, anggap dia itu membelah dirinya jadi dua, di hadapannya dan dirinya sendiri. Yang jadi mutakalim, yang bertanya adalah dirinya sendiri, yang ditanya adalah bayangannya. Kita lanjutkan bait yang kedua. Amhabbatir ruhim. Ini bahasan amhabbatir. Amhabbatir ruhu. Apakah ataukah ya? Habbatir ruh. Hembusan angin mintil qoi kadimatin dari lurusnya atau arah kadimah yani jalan dari menuju kota Mekah. Kita jelaskan Busiri ini amhabbatir rihu lamma kanatil hamzatu labuddallaha min ma'adilin. Ketika lafaz hamzah itu yang semestinya adalah untuk membandingkan atau mencari-cari alasan Busiri nangis ini antara ingat tetangga, ingat merasakan hembusan angin, atau kilatan sambar petir itu. Maka musannif bima yu'adiluha, musannif akan mendatangkan atau mencantumkan sesuatu yang melengkapi ya, perbandingan hamzah istifham tadi ini. Faqala amhabbati ruhimu ila akhiri. Fa'am muttasilatun, maka adapun am muttasilatun adalah ittisal, nyambung. Jadi nyambung dari lafaz tadakkur tadi ini, menyambungkan bait yang pertama dengan bait yang kedua, disambung. Habbatur. Wahiyah harfu atfin yutlabu biha. Jadi lafaz am ini adalah huruf atop. Huruf atop yang maknanya adalah untuk mencari kebenarannya. Kebenaran antara tiga hal yang menyebabkan Imam Busiri nangis itu. Mencari kebenarannya. Wabil hamzati ta'yin, dengan hamzah. Hamzahnya ini adalah ta'yin atau hamzah taswiyah, hamzah taswiyah lah. Wa jumlatu hambatir rihu fi ta'wilil mufradi ay birhi. Jadi lafaz habbatir ruhi ini kan jumlahnya fi'il fa'il, sedangkan di depan tadakkuri jiranim ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah antara majrur dan mudhaf ilaih. Majrur dan mudhaf ilaih. Maka karena lafaz habbatir ini jumlah fi'liyah, maka harus takwil dengan masdar agar sama antara yang pertama dan yang kedua, biar sesuai sama-sama isimnya, ya, jumlah ismiyahnya. Ditakwil apa takwilnya? Amhu birhi, ataukah hembusan angin. Wa kadza jumlatu amadul burkufi, begitu juga lafaz amadul burkufi ini juga terdiri dari fi'il fa'il, maka harus ditakwil dengan masdar. Apa takwilnya? Ai wa imadil barki, atau min imadil barki, atau karena kilatan petir. Fa kullun minal fi'laini muawwalun bi masdarin. Jadi lafaz fi'il mazajta hambatir rihu sama au madal itu ditakwil dengan masdar, dengan isim. Kenapa? Karena biar sesuai ataf dan ma'tuf alih. Kalau bisa kalau sama-sama isimnya, biasanya kan fi'il diatofkan kepada fi'il, isim diatofkan kepada isim. Biar sama, maka perlu ditakwil. Fakullun minal fi'lain ma'walu mazai wa illam yakun hunaka sabikun. Kenapa? Li'annaka wujud sabiki
amrun aghlabiyun. Karena walaupun tidak ada qarinah atau perkara yang hal yang membolehkan mengatofkan fiil dengan isim, itu sudah biasa. Ini kan sudah nggak biasa mengatofkan, tidak ada alasan untuk mengatofkan fiil sama isim. Fayakunu tarbidu fayakunu tarbidu baina syai'ih, maaf di mana ini? Ala badal wal waul atfu imma ala haqiqatiha kama huwal mutadabbir. Adapun wawu ataf itu ada kalanya untuk menghakikatkan akwal kama huwal mutabadiru, sebagaimana dia adalah mutabadiru bergegas-gegas. Fayakunu tarbidu baina syai'i wa syai'ini au bimakna au fayakunu tarbidu baina salati asya'i. Ini Imam Busiri ini kan bimbang antara tiga ini. Jadi lafadz ini ada kalanya diatofkan lafadz tadakuri jin ini diatofkan dengan keduanya, habbatiruhim dengan barku. Jadi diatofkan sekaligus habbatiruhu dan madad burkufi. Atau tiga-tiganya ini tadakuri jiranin sama habbatiruhi juga aumadul barkuh. Ini sejarah sekilas tentang penjelasan lafadz per lafadz bait yang pertama dan yang kedua. Jadi intinya Imam Busiri ini nangisnya karena rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus renungkan diri kita sendiri, ambil ibarat kalau Imam Busiri nangis karena pingin ketemu Rasulullah, apakah kita pernah dalam hidup ini sekali nangis pingin berjumpa kepada Rasulullah SAW? Apakah pernah? Kita harus ada giroh, ada untuk cita-cita untuk nangis bertemu kepada Rasulullah, ingin mendapat syafaat Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri itu nangis pingin bertemu kepada kita umat sekarang ini. Ini sebentar lagi. Karena ada hadis begitu, bahkan Rasulullah Rasulullah itu pernah nangis, ditemukan oleh para sahabat. Qalu ma yubkika ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu nangis? Qala, Rasulullah menjawab, istaqtu ahbabi, saya rindu kepada kekasihku. Qalu, kemudian sahabat bertanya, alasna ahbaka ya Rasulullah, bukankah kita ini kekasihmu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Qala, Rasulullah menjawab, la antum ashabi, bukan kekasihku, kalian adalah sahabatku. Wa amma ahbabi, adapun kekasihku, kata Rasulullah, huwa hum qaumun ya'tu min ba'di wa lam yarani yu'minu bi wa lam yarani. Tapi kekasihku adalah kaum yang hidup setelah aku meninggal dan dia iman kepadaku walaupun tidak pernah melihat aku, kata Rasulullah. Jadi kita umat ini dia sama Rasulullah dianggap kekasihnya. Maka ketika Rasulullah mentangisi kita, maka sudah semestinya kita menangis pingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan mengkaji burdah ini kita mempunyai menjadi wasilah terhadap kita untuk cinta kepada Rasulullah dan menggugahkan hati kita untuk rindu kepada Rasulullah, memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan bersama beliau surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena penjelasan yang kedua ini menjelaskan tentang lafadz per lafadz, bukan makna secara makna secara lafadz, maksud dari amin tadakuri sampai terakhir. Tapi tadi yang jelaskan terakhir tadi disimpelkan bahwa kita itu intinya Imam Busiri itu nangis karena ingin ketemu Rasulullah, dan kita akan mudah-mudahan kita akan mencontoh Imam Busiri walaupun tidak menangis tiap hari, sedikit-sedikit lah. Akhiran saya mohon maaf, akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Berapa jam?